وعلى من علمنا نبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن رسول الله شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والعلم بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب بدل بدين وعدد منكم من جمع المسلمين اسمه قال بدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المعنى سوار قائمة وأرواح ووجود الإخلاص فيها. Amal itu seperti patung dan ruhnya amal itu yakni adanya ikhlas padanya. Ruhnya amal itu adanya ikhlas padanya. Wal amalu tatafawatu bihasmil amilina, maka amal itu berlain-lainan sekira-kira itu orang yang beramal. Walaupun amalnya sama tapi nilainya berlainan. Misalnya sembahyang itu tatafawatu, nilai sembahyangnya itu berlainan sekira-kira orang yang mengamalkan sembahyang tersebut. Fasuratu kulli amalin musyakkalatun li halatin man sadara anhu dalikal amal. Maka rupa seluruh amal itu bentuknya bagi itu hal orang yang timbul daripada yang demikian itu amal. Jadi tergantung orang siapa yang mengerjakan amal tersebut. Walaupun amalnya sama, tapi siapa orang yang menggawinya. Sayazihim wasfahum, Allah selalu akan membalas mereka itu dengan keikhlasan mereka itu. Faminal amilina man aqbaja wujudal anwar fa'amaluhu suratun bila rahim. Ada setengah daripada orang yang beramal man aqbaja wujudal anwar, orang yang jauh adanya nur padanya, fa'amaluhu suratun bila rahim, maka amalnya itu seperti patung tapi tidak ada rohnya. Artinya patung itu kalau kada ada roh disebut patung. Wa minal amilina man yaktabisi minal miskatil qalbiyah. Ada orang yang beramal yang mengambil daripada miskatil qalbiyah, daripada cahaya atau lampunya hati. Wa humu al-abraru al-mustasbihuna bimudhi'atil anwar. Mereka inilah orang-orang yang abrar, yang baik, yang menyertakan mereka itu dengan cahaya itu nur, dengan cahaya itu nur. Wa ikhlasu kulli amalin bihasbi maqami, dan ikhlasnya setiap orang yang beramal tergantung makam orang yang beramal itu. Jadi tergantung orangnya, tergantung makamnya. Amalnya sama, keikhlasannya itu belain. Wa halatul abrar takhlisul amal an syawaibil ilal. Dan halnya orang yang abrar, orang yang baik itu, amal mereka itu ikhlas daripada campuran segala penyakit. Wa ikhlasul amal min ghairi tasyawufin ila jazai ajilin. Keikhlasan amal itu daripada ketiadaan kita mengintai kepada balasan amal di dunia, au hadzi ajilin, atau mengintai-intai balasan amal di akhirat. Jadi kalau misalnya kita beramal hendak minta balasan di dunia ini, itu ujar sini nyata orang itu kada ikhlas. Atau inya beramal hendak minta balasan kena di akhirat,
orang itu juga ujar sidin kada ikhlas. Ba'amal di dunia lalu hendak minta balasannya di dunia juga, atau ba'amal di dunia ini lalu minta balasannya kena di akhirat, itu ujar sidin kada ikhlas. Jadi ikhlas ba'amal itu kada maunting itu balasan di dunia, kada maunting balasan di akhirat. Itu yang dimaksud ikhlas beramal. Jadi arti ikhlas beramal itu kada maunting balasan di dunia, kada maunting balasan di akhirat. Itu yang disebut ikhlas beramal. Fahaulai amiluna lillah bisidqil muamalah. Maka orang yang beramal tadi ikhlas beramal, yakni benar amalnya, fahum mutalabuna bitasfiyatil amal amma yufsiduha wa yubtiluha. Orang-orang yang beramal karena Allah itu yakni benar beramalnya, mereka ini dituntut dengan membersihkan amal daripada yang merusak itu amal dan yang membatalkan itu amal. Yang merusak itu amal kan seperti riya, seperti ujub, seperti sum'ah, itu yang merusak amal kita. Kalau kita beramal minta lihat lawan orang, minta nilai lawan orang, minta dengar lawan orang lain, amal kita rusak, amal kita batal. Kata khalusi aniriya, seperti kita selamat daripada sifat riya. Karena hantu kita beramal itu ya riya, minta nilai atau minta lihat orang lain. Kita beramal rajin apabila kita dilihat orang, dan hubbis sana, dan orang beramal itu kebiasaan suka dipuji. Kan orang beramal itu kebiasaannya ketujuh mana bayangan amalnya, ketujuh dilihat orang, dan ia suka dipuji, wal ujbi, dan ujub bangga dengan amalnya, wal sum'ah, dan ia minta dengar lawan orang lain. Itu kan penyakit-penyakit itu amal. Riya, suka dipuji, ujub, sum'ah. Wal iltija ilallah bi husnil inabati fi qabuli dzalika, hendaklah kita bersandar kepada Allah dengan sebaik-baik inabah kepadanya supaya fi qabuli dzalika, supaya diterimanya yang demikian itu. Wa kullu amalin bila ikhlasin suratun bila ruhin, setiap amal dengan tanpa keikhlasan itu seperti tubuh kita tanpa roh. Artinya bangkai atau orang mati. Amal tanpa ikhlas itu seperti tubuh kita tanpa ada roh. Jadi roh amal itu ikhlas. Roh amal itu ikhlas walaupun banyak. Fala yasluhu lil ardi, maka kada pantaslah bagi orang yang beramal itu lil ardi, dia mendapat pahala kalau inya kada ikhlas. Wala taqbalu sama'un wala tashhadu bi ardun, dan langit kada menerima amal ibadatnya, bumi pun kada menyaksikan kepadanya. Jadi kalau orang itu beramal kada ikhlas, amal kita itu kada sampai ke langit. Nah, nang tahu amal kita itu kada ikhlas, kita lawan Allah Ta'ala. Kalau orang kada ada nang tahunya, kita ini beramal kada ikhlas, kita tahu apa tujuan kita beramal. Nang tahu itu kita. Kita ini beramal kada ikhlas, siapa nang tahu kita. Orang paling menilai kita. Apakah amal kita ikhlas atau kada, orang kada ada nang tahunya. Si ampun diri nang tahu.
Wa haula'i maqamuhum wa wasfu halihim iyyaka na'budu, dan mereka itulah yang makam mereka itu dan sifat hal mereka itu yakni iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah. Jadi inya ikhlas karena inya kadada lagi melihat nang lainnya. Selama kita masih ada melihat nang lain makhluk, itu kita untuk ikhlas sulit. Jadi ikhlas itu kalau ia beramal karena ia tali hati Allah saja. Kalau beramal itu sudah tali hati yang lain-lain, tali hati atasan, tali hati bawahan, tali hati siapakah, maka amal itu kada kawa ikhlas. Nah, jadi kawa ikhlas itu amal karena kita cuma tali hati Allah Ta'ala saja. Kada usaha nak itu biar nah orang selfie itu jana TikTok itu jana misalnya caka inya sorongonan kada di uploadnya kada mungkinnya bajukit patah-patah mensorongonan dia bapak, jadi inya nang gitu macam-macam karena inya minta lihat lawan orang lain nang orang bajukit bina. Nah macam-macam tuh misalnya. Kenapa jadi sampai guling-guling bejogetnya? Karenanya minta lihat lawan orang lain. Caka sorongonan, bapaknya bejoget guling-guling. Kada diberi orang duit. Kita aja tuh mengaji biarlah, jangan mengaji bang dia tuh sorongonan. Bang sorongonan tuh lawan orang banyak lain. Bang sorongonan tuh ya julun aja Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Rasulullah 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 Allah Akbar Allah Akbar la ilaha illallah. Kadang-kadang doanya nggak ada baca langsung amat. Tapi kalau orang banyak coba lihat tibaknya bisa sejam punya tuntung. Artinya kita tadi ibadat itu pun gara-gara orang amal kita rusak. Kita ini kan banyak itu, amal itu jadi amal kita itu apa namanya, rusak gara-gara orang. Kan ulun danjang bagi saya. Pernah Sayyidina Umar itu Sidin sebagai khalifah di masjid itu dikontrol Sidin orang beribadat. Jadi ada orang beribadat cepat pada tuntung, catok Sayyidina Umar. Ulangi ujar Sayyidina Umar sembahyangnya tuntung lalu tahu mana nyaman ikam sembahyang tadi yang kedua ini lawan yang pertama yang pertama ujar Sayyidina Umar kenapa nang kedua ini ulun sembahyang jadi nang ini gara-gara pian ulun gak dicatok pian lalu ya ulun sembahyang mana khusus benar nang pertama itu ulun sembahyang cepat tepat itu ulun karena Allah bukan karena pian. Jadi ulun sembahyang nyaman yang pertama walaupun sembahyang ulun cuma 2 menit tapi ulun nyaman. Ini ulun sembahyang setengah jam tapi karena gair ulun dicatok pian. Jadi ulun nyaman sembahyang yang pertama itu kita nih pian ibadah kita itu banyak rusak gara-gara kita tak lihat orang lain, terpandang orang lain. Orang itu jadi ikhlas kawan karena yang dilihatnya iya karena budu kepada engkau kami menyembah, artinya bukan kepada yang lainnya. Kalau ia minta nilai lawan makhluk nggak punya hendak ikhlas. Ada orang ini minta nilai lawan Allah cukup Allah Ta'ala jangan tahu. Jangan bawah tuh minta nilai lawan atasan lalu inya baik-baik lawan atasannya. Pokoknya biar mun gak ada ilmunya nih kita hendak ikhlas. Ikhlas itu cuma dipandirna deh.
Kita nih kada ada ilmunya, ilmu masalah ikhlas. Lalu memandir ikhlas cuma bisa memandir aja ikhlas itu, tapi kita sendiri kada kawa memakai ikhlas itu. Mana kawa kita hendak nama pada ikhlas beramal. Aku nih ikhlas tau lah jembat ikam. Makanya bahan ikhlas, menilmunya kada tahu. Wa ma ikhlasul muqarrabina bahwa khulasatul ikhlas. Adapun ikhlas orang-orang muqarrabin, orang-orang nampara kelawan Allah, khulasatul ikhlas itulah intisari daripada ikhlas. Jadi ada orang ikhlasnya orang awam lain, orangnya Islamnya orang khas lain, Islamnya ikhlasnya orang khawasul khawas lain. Ikhlasul muqarrabin bahwa ikhlas wa tahqiqus sidqi wa ikhlasun bi anwirutahim nufusum fi jamil amal wal ahwal. Ikhlasnya orang muqarrabin, mereka kadang memandang diri mereka itu yang beramal, diri mereka itu yang berbuat, diri mereka itu yang mengerjakan itu amal. Mereka kadang memandang. Kalau bang, iya rasanya nang ba'amal, rasanya beribadat, rasanya bersedekah, rasanya berbuat baik kadada. Itu di pandangan hatinya kadada. Bahum qaimatun bila fanuna anhum, mereka itu ada dengan Allah, panak mereka dari diri mereka, pawasfu halihim batahkiku maqahi, maka sifat hal mereka itu dan benar, maka mereka itu iyyaka nasta'in. Artinya mereka kenapa ikhlas bujur? Karena ujarnya ibadah kami ini hasil nasta'in, itu pertolongan Allah. Nah disitulah jadi orang itu kawa ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ya Allah kawa menyembah pian karena pertolongan Engkau. Nah ketika sudah bicara pertolongan, disitulah letak keikhlasan. Ulun jadi kawa sembahyang itu karena pertolongan Engkau. Ulun kawa baca kitab karena pertolongan Engkau. Ulun kawa berwirid itu karena pertolongan Engkau. Nah ketika sudah bicara pertolongan Engkau, disitulah letak keikhlasan. Nang orang jadi kada ikhlas tuh nang rasa inya. Ketika sudah timbul rasa inya, rasa dirinya nih, nah di situ hilang keikhlasan. Tapi ketika sudah bicara kami kau berbuat ini pertolongan Allah, misalnya sudah. Jadi kawa ruku, kawa sujud, kawa itidal, kawa tumaknina, misalnya itu karena pertolongan Allah. Kawa membaca, kawa menulis karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Engkau ya Allah, kami kada kawa menyembah Engkau. Jadi na'budu itu kita kawa menyembah Allah hasil dari pertolongan Allah. Bukan karena na'budu itu karena ilmu kita banyak, misalnya kada. Kita kawa menyembah Allah itu bukan karena ilmu kita banyak, atau kita kawa menyembah Allah Ta'ala tadi karena kita kuat, misalnya kada. Kita kawa menyembah Allah itu karena nasta'in, pertolongan sidin. Jadi di dalam apa? Di dalam surah Fatihah itu ada bicara syariat, iyyaka na'budu, ada bicara hakikat. Iyyaka na'budu syariat, nasta'in itu hakikat. Hakikat kita benarannya kawa beribadat itu karena pertolongan Allah. Jadi antara ibadah lawan pertolongan Allah, talarang itu pertolongan Allah. Artinya kalau bagaganalan itu nang kita hasil ibadah ini nasta'in itu. Jadi kalau kita paham tentang itu nih, kita nih beribadah karena pertolongan Allah kan, di mana riyaknya, di mana ujubnya, mun kita beramal nih sidin nang menolongi. Nang orang jadi ada riya tadi, ada ujub, ada sum'ah, ada suka dipuji tadi, kananya kada ingat lawan pertolongan Allah, rasanya nang beribadat.
Aku juga ini bacaan. Imbah misalnya sakit rangkungan, ada bepandir gitu kawal lagi, kayak mana bacaan gitu kadang awal. Ini tahulah nak kau bacatok-catoknya aku seorang juga aja. Imbah disakitakan Allah tangan, maka kau lagi bacatok-catok. Falamma stawa ala qulubihi masyadul fardaniyah wa sultanul wahdaniyah. Manakala sudah sama atas hati mereka itu pandangan keesaan Allah dan kewahdaniatan Allah, fa bil huri alla yashhadu lahu fi'lan wala wasfan, maka ketika kita sudah melihat itu perbuatan Allah, maka sepatutnya lah tidak kita memandang kita merasa punya perbuatan dan kita punya sifat. Kalau seberataan ampun orang, nasta'in apa yang kita kerjakan itu pertolongan Allah. Allah yashhadu lahum, janganlah kita melihat diri kita ini punya perbuatan, diri kita ini punya sifat. Artinya yang berbuat itu siapa? Allah. Yang bersisi sifat itu siapa? Allah. Misalnya pemurah, yang pemurah itu siapa? Yani Allah. Bukan kita. Menhati kita itu kada digerakkan Allah, kayak pada memberi orang. Nah menggerakkan hati kita itu memberi orang, itu kan Allah Ta'ala. Berapa banyak orang sugih misalnya, tapi kada digerakkan hati, tetap aja memalar. Maka ketika sudah dia melihat bahwasanya yang ada di hati mereka itu yang menguasainya, yakni keesaan Allah, maka mandanglah mereka diri mereka itu tidak punya perbuatan, tidak punya sifat. Wa inda wujudi samsil ahadiyah ala yasulhum datan wala na'tan wala maqaman. Dan ketika dia memandang matahari itu keesaan Allah, bahkan mereka memandang diri mereka itu tidak punya dat, tidak punya sifat dan tidak punya maqam. Fakun bainal amilillah ma'a wujudi nafsi wa bainal qaibillah ma'a ghaibati an nafsi. Jadi berapa banyak orang yang pakam bainal amilillah, banyak orang yang beramal serta dia merasa dirinya ada, dan berapa banyak orang yang beribadah serta dia memandang dirinya itu kadada. Jadi ada orang nama amal rasanya beramal lalu timbul riya. Ada orang nang beramal inya kada merasa dirinya nang beramal. Amalnya ini pertolongan Allah. Jadi sama aja orang itu beramal tapi tergantung tadi makam atau ilmunya masing-masing. Nang seikung baca solawat, nang seikung baca solawat. Nang seikung baca solawat merasa inya nang baca solawat. Nang seikung baca solawatnya merasa ini pertolongan Allah. Sama bacaan solawatnya banyaknya sama, tapi nilainya belain. Kenapa nang seikung rasa inya nang membaca salawat, nang seikung dia merasa ini salawat tadi kawa baca salat pertolongan Allah. Nilainya itu belai walaupun bacaan salawatnya sama. Nang seikung manang ini pertolongan Allah. Nah ada lagi nang seikung manang ini lain gawianku ujarnya. Kayak orang ada sembahyang, nang saikung inya nang merasa sembahyang, nang saikung inya merasa inya kawal sembahyang ini pertolongan Allah. Sama jagoan sembahyang maghribnya sama 3 rakaat, tapi nilainya belain. Belain-lain nilainya. Di apa namanya di TV itu ada biasa audisi motivasi umpat Indonesia Idol di apa aja masing-masing tuh
ada motivasinya hendak menyenangkan hati kuitan. Ulun jeung empat ini karena hendak mau umrahkan kuitan. Macam-macam. Ada nu seukung empat ini hendak hendak juara. Ada nang seukung cuma menyalurkan bakat. Nah, masing-masingnya. Kita pun gitu juga nang ba'amal. Nah ketika kita ba'amal kadaba ilmu, nah itu nengalih tadi. Apabila ba'amal kadaba ilmu lalu amal tadi dijadikannya alat pencarian dunia. Begini ini gitu. Amal tadi dijadikannya alat mencari dunia. Baca ramah dijadikannya alat untuk bercari. Ceramah tuh dijadikannya alat untuk bercari, itu jadi lapangan usahanya. Ya julud tadi, nangka banyak hendak ikhlas, mun ilmunya kadada, paling-paling bisa, paling-palingnya menyebut ikhlas saja. Ulun berhabian datangnya silaturahmi ya. Datang silaturahim. Oh, baiknya mana silaturahim? Lawas bananono. Diletangan ada orang silaturahim. Bayar hendak beli ada duit aja dengan duit rokok. Maka tadi nama pada silaturahim. Silaturahmi. Ujung-ujungnya itu nah, jadi nang uot itu nangali, masa udi ini itu ujung-ujungnya duit itu nangali. Ngali biar nak pada ikhlas, menilmunya kan ada. Ulun bantu biar aja ikhlas, jadi pandirannya ikhlas sekalinya mamulas. Pandirannya aja ikhlas, isinya mamulas. Dulu ada orang ya lawan Habaib itu sidin itu bila datang Habib sidin bertokohan saking muhibbinnya lawan ban Habib tadi bila datang ke toko sidin itu wadah duit itu diandakakan sidin di hadapan Habib tadi wadah duit kada jangan bahasa dompet tadi diandakakan di wadah hadapan sidin tasarah sidin jama ambil. Nah ulun kalau urusan itu masih kada kau amalakan. Nang mana wadah duit tadi musia kan diambilnya lawan wadah duit bisa meranguk kita. Masa kita na meranguk. Nah, masa kita andak dompet kita musia diambil sidin lawan dompetnya. Kita na meranguk. Pak saya mengambilkan artinya mengambilkan nang isi dompetnya aja kada wani menjulung lawan dompetnya. Kita nih kan kalau pada cinta itu cuma ujar orang ini cuma pemanis di bibir, cuma untuk pengamalannya belum kawan. Ang cinta lawan duriat, cinta lawan habaib, itu cuma pandiran cinta di mulut. Kalau cinta dari segi tindakan belum, arti belum ada. Mun di mulut ya sudah cinta, tapi itu di mulut, tapi dari kelakuan kita, tindakan kita lawan sidin kada ada.
pian tuh sayang lawan kuitannya. Kalau kita sayang lawan kuitannya, kita pasti sayang juga lawan anaknya. Kita anak mengawin orang nih janda misalnya, kita kawin ini kadang mungkin kita sarik lawan anaknya. Pasti ketika kita sayang lawan mamanya, sayang juga lawan anaknya. Kalau mamanya jadi sayangi anaknya kada disayangi, bisa hamuk juga nang bini. Kenapa pirnya kada menyayangi anak ulun? Angkai apa nak ikhlas? Mun ilmunya kada ada, mengaji orangnya kada, bapak ada ikhlas. Kena dulu nang menuntut ilmu aja tuh ikhlas jangan alih. Paling kada nuntut ilmu, paling ikhlas tadi dimuntungnya narai. Ulun ikhlas pada memperjuangkan biarnya. Sekalinya bulikannya kada ada cintanya juga aja misalnya. Nah, kada ada cintanya juga aja, liur saliur aja. Mana bapak ada ikhlas? Maka tadi bapak ada ikhlas, mun liur saliur kada hak sadahak. Ini kada, batu kada ada cintanya juga aja. Kan ini ada nih itu, ada juga kah cintanya nih aja misalnya. Artinya bahasa halus ini hendak minta duit aja tuh ada juga kah cintanya aja. Oh, pandiran orang ini. Kada ada cintanya juga aja modelnya. Orang band mana guru ya. Kalau ini pendukung SC aja, ada juga kah cintanya aja. Bojo jurang ini ada juga kah cintanya, maksudnya itu kalau bahasannya ada juga kah daunnya. Anak ulunnya paham lah itu bahasanya itu. Wah ini kan bahasa halus itu macam-macam. Cakap orang tuh hendak duit, takutannya ada juga kah cintanya nih aja misalnya. Itu bapak dah hendak minta duit. Kalau dahulu, kalau minta duit itu biar duit ratusan ribu tuh aja nih di fotokopi. Karena minta duit tuh abah, tolong kirimin yang aslinya. Itu aja minta duit itu yang ratusan ribu tuh, disusunnya 5 butik. Tolong kirimi aslinya. Kan pas minta duit bang, tolong kirimi aslinya. Nang kuitan bilang balas, dia sidin gambang extra jos nih itu. Tunggu ya sidin. Nang aslinya, gambar extra jos tuh ada kalau nang ganggam dia tuh. Tunggu ya sidin, nang aslinya kan ada tahu kuitan kada berduit. Tertawa amang itu. Agak apa hendak ikhlas? Ilmunya kan ada. Mati kita biar. Mun kita ini kada bisa memasak, mati kita ini kayak mana memasak, ilmu memasak ada tahu. Kayak bibinya itu. Mahir badan dan dia memasak ada bisa. Ya, menjarang banyu tuh ya hangit. Ayo biar menjarang banyu aja ya hangit. Saking kada bisa memasak. Sampai mangoyak kulit salak aja kada bisa. Ayo biar mangoyak kulit salak aja kada bisa. Jadi orang nambah amal karena Allah, ada nambah amal karena ujar sidnya merasa inya nambah amal, ada nambah amal karena Allah. Kenapa? Karena amalnya tadi pertolongan Allah. Nambah amal tadi rasanya amal, ya nanti timbul ria, iya nanti timbul ujub, iya nanti timbul sum'ah, iya nanti timbul suka dipuji orang. Kenapa orang itu? Ini kadang mau amal itu, pun pacangan kada dilihat orang. Coba dilihat di Facebook itulah. Nang waninya bati orang kan supaya viral tuh. Kayak apa kasih tuh?
Pokoknya asal orang melihat apa aku kalau bapak cuma saudara neraka nyaman tuh kumpul artis. Zaman kena kami penyanyian jangan kalau di situ ada band nyaman juga. Ini kan tidak nyaman kena aku di situ penyanyian ya. Ini saking hendak viralnya lalu gawian menyalayak digasaknya juga. Habib lah disambatnya. Kenapa tujuannya hendak viral. Kita nih minta nilai lawan manusia, manusia ini kada bisi surga. Lalu kita minta nilai lawan iya, nang rugi itu siapa ya? Kita Bapak. Mun iya lain amun surga baik kita minta nilai lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu amun surga. Kalau manusia memandangkan kita baik, tapi kita di mata Allah kada baik, kada apa-apa juga. Orang bisa memuji kita ya. Oma Sidi Tujar, pemurah benar orangnya. Padahal tujuannya kada. Iwak tuh banyak lah kada paham dia. Orang mau banijim hidup kan iya kada paham dipatoknya. Seorang makam terjalenteng. Walawal matalibul ikhlas ya'malu ala khurujil khalqi an ru'yatihi. Maka yang pertama tuntutan matalib segala tuntutan bil ikhlas dengan itu ikhlas ya'mal ala khurujil khalqi an ru'yatihi, supaya kita kau ikhlas beramalah kita supaya makhluk itu keluar daripada pandangan kita. Artinya jalur kita supaya ikhlas itu yakni jangan tak pandang lawan makhluk, jangan tak lihat lawan makhluk, jangan minta nilai lawan makhluk. Supaya jalur kita ini ikhlas nih caranya, jangan sampai kita tak pandang lawan makhluk, minta nilai lawan makhluk, keluarkan makhluk itu dari pandangan kita. Selama masih makhluk itu ada di hati kita, maka kita sulit untuk ikhlas. Wasani talibul khalas an syuhudi nafsihi yatanazzah fi riyadhi khalasihi. Yang kedua talibul khalas an syuhudi nafsihi, menuntut ia akan keikhlasan daripada memandang dirinya, yatanazzah dia berjauh fi riyadhi khalasihi pada kebun-kebun keikhlasannya. Pabana laka tanawul anwa'il amal bitanwi ajnasil ahwal. Yang kedua supaya kita ikhlas itu yakni jangan kita memandang diri kita. Tapi ketika kita memandang diri kita nang ba'amal, maka sulit juga kita ikhlas. Kalau kita masih memandang diri kita nang ba'amal, diri kita nang bacaan, maka sulit kita untuk ikhlas. Fabana laka tanu anwa'il amal, maka nyatalah bagi engkau macam-macam bagian itu amal, bitanawi dengan berbagian-bagian jenis itu amal. Ila abrarin ya taqarrabuna bi anwar qurubi ila Allah wa ila muqarrabin yatawassaluna bi tahqiqil fana an af'alihim wa usafi madawati billah. Bahkan amal itu kepada orang yang baik, mereka mendekatkan diri mereka itu dengan cara bermacam-macam pendekatan kepada Allah, atau kepada orang muqarrabin, mereka yang tawassaluna mengambil wasilah dengan sebenar-benar fana daripada perbuatan mereka, sifat mereka, dan zat mereka billah dengan Allah. Artinya orang-orang yang muqarrabin itu mereka beramal, mereka fana dari perbuatan mereka, fana dari sifat mereka, fana daripada zat mereka.
Ujarinya aku kadada besi perbuatan, aku kadada besi sifat, aku kadada besi dat. Sabaratan nang ada ini sifat Allah, nang ada ini sabaratan af'al Allah, sifat Allah, zat Allah. Di situ baru kawah orang itu ikhlas. Ikhlasnya muqarrabin. Wandur pada taraf fi qaumin farina ilallah anil khalqi. Maka pandang olehmu apa yang kau lihat pada suatu kaum yang mereka lari kepada Allah daripada ini makhluk. Wa bi qaumin la idina billah. Ada satu kaum yang mereka merasa lezatnya dengan Allah, wa idina bihi an ayyashadu muslim Allah, dan mereka berlindung dengan dia daripada memandang diri mereka itu serta Allah akan bersifat wujud. Wali af'alihim ma'a af'alihim syuhud hasanati aw ibtirab si'atin, dan mereka meninggalkan memandang mereka punya perbuatan serta mereka ini baik itu perbuatan kebaikan ataupun mengerjakan kejahatan, wali fidzalika. Jadi ada orang yang sirik karena mereka supaya terhindar daripada pandangan makhluk, lalu mereka lari ke gunung, lalu mereka khalwat, lalu mereka uzlah supaya jangan riak tadi. Ada juga orang ini ujar sirin bergaul lawan makhluk la idin, mereka ledak. Ada orang tadi mereka menghindari tadi, lalu lari ke gunung kah, lari ke lembah kah. Ada nang seikung ini kada inya bermasyarakat lawan orang lain, tapi nya kada memandang diri mereka itu punya perbuatan, punya sifat, punya zat. Awaknya tetap ia bergaul, awaknya tetap bermasyarakat, bahkan ia lezat ketika itu bermasyarakat. Tapi ia merasa diri mereka kada punya sifat wujud atau kada berisi perbuatan, kada berisi sifat, kada berisi zat. Walibidzalika al-amalu ashkalun wal ikhlasu halatun. Amal itu banyak bentuknya dan ikhlas itu hal. Wasabiquna lahum fil qurbi ayatun, dan orang yang tadi bagi mereka itu pada masalah dekatnya itu ayatun, ada beberapa tanda. Wa kullu halin lahu bil amilina bihi takhlisu amal atau tahqiqu halat. Syahwahidu dhaharat fil amilina kama dhara fil alamil a'la dilalatun. Ikhlasu halati arbabil yakin laha bimasyadi ilmi tahqiqul hadayat wa arwahu ajsadi amali libatuna kama li ahwali ashabil maqamat tamma summa lama kana fil khumul ma yuhmadu kullu sahib maqam ala maqami. Kemudian manakala adalah ketika kita khumul, ketujuh menyembunyikan keistimewaan kita, khumul menyembunyikan keistimewaan kita, itu sifat terpuji bagi orang yang punya makam. Atas makamnya wa yasbut lahu aqdamuh wa yu'inhu ala bugyati wa yahsul bihi fi aqsa munyati. Qala bi isri dalika, maka mengatakanlah ia itban wujudaka, simpanlah olehmu itban wujudaka, simpanlah sifat engkau pada bumi yang tersembunyi. Pamana batami malam yutpan lam yatiman itaju, karena apa-apa tumbuhan apabila tidak ditanam, bibitnya tidak dipatak, maka tidak sempurna hasilnya. Jadi kalau kita ada basic kemuliaan, keistimewaan, selama itu masih kawa kita sembunyikan. Jangan sampai orang ada yang tahunya. Karena ketika tanaman itu, bibit tanaman itu kita andak di luar, maka itu tanaman kita tidak sempurna tumbuhnya. Bisa ayam karena memakan bibit kita itu. Orang menanam bibit jagung atau benih itu harus dipatak. Jangan sampai timbul. Artinya ketika kita punya kemuliaan, keistimewaan, sembunyikan. Orang dulu menyembunyikan keistimewaan mereka itu macam-macam caranya. Orang ada tahu,
Ada yang mereka menyembunyikan keistimewaannya dengan cara ada yang main gambus saja pada orang yang alim, ahli kitab. Ada juga orang yang menyembunyikan keistimewaannya berdagang. Kalau kada ada keistimewaan kan kada ada yang disembunyikan lagi Pak. Kada ada keistimewaannya itu dulu. Nih orang ini menyembunyikan keistimewaannya, ada yang cuma main gambus, ada yang menyembunyikan keistimewaannya itu tadi berdagang, padahal orangnya alim. Ada juga macam-macam orang menyembunyikan keistimewaan itu. Munkawa keistimewaan itu disembunyikan. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.